Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama di siang yang insyaallah penuh barakah ini. Kita kembali melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan kita manfaatkan sesaat waktu dalam rangka thalabul ilmi agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga istiqamah kita, menetapkan kita dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, ada 5 ekses atau hal yang perlu kita perhatikan dari lisan kita, atau 5 afat, perkara-perkara yang perlu kita jaga agar kita tidak masuk dalam perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita. Rasulullah SAW memberikan jaminan, man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi dhamintuhu bil jannah. Yang mampu menjaga di antara 2 rahang dan 2 paha, maka Allah akan jamin, Rasul jamin dia dengan surga. Hadirin rahimakumullah, lisan ini perkara yang tidak bertulang tapi ternyata mampu mendatangkan kemurkaan, bahkan menjerumuskan seseorang hingga kerak neraka yang terdalam. Hari-hari ini tentu kita salah satu di antara hal perkara yang membuat gonjang-ganjing berbagai macam informasi, berita, menjadikan di antara umat Islam seperti buih yang tidak memiliki kekuatan. Kita diadu domba, kita saling membenci, kita saling bermusuh-musuhan. Boleh jadi kita mulai kurang menjaga adab-adab petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan lisan. Pertama, hadirin rahimakumullah, afat lisan itu ghibah. Di antara yang perlu kita kembali hadirkan dan perlu kita jaga, jangan sampai lisan kita ini menghibah saudara kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang menghibah saudaranya sama seperti makan bangkai saudaranya. Tidakkah kalian benci? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian membicarakan aib, membicarakan keburukan, mencari-cari kesalahan saudaranya, lalu kemudian mengungkapkan, menyebarkan, mengupload, menjadikannya sebagai status Twitter, Facebook. Masya Allah, takutlah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan mereka yang melakukan itu tanpa tabayyun, tanpa kita melakukan klarifikasi, maka sungguh kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah makan bangkai saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada kita di dalam hadis yang dikeluarkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma urija bi marartu biqaumin, aku tatkala dimi'rajkan oleh Allah, beliau diperlihatkan oleh Allah di dalam neraka itu, lahum adfarun min nuhasin,
Jadi mereka diberikan kuku-kuku, tapi kukunya dari besi, bukan dari tulang. Lalu apa yang mereka lakukan? Yukhammishuna wujuhahum wa sudurahum. Lalu mereka merobek-robek wajah dan dadanya. Rasul diperlihatkan. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Ya Jibril, wahai Jibril." Qala, "Siapa mereka itu wahai Jibril?" "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim." Mereka itu orang yang suka menggunjing. Mereka orang yang suka memakan daging saudaranya, suka menyebarkan aib saudaranya, kekurangan saudaranya. Kelak pada hari kiamat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kuku-kukunya dari tembaga dan besi. Lalu mereka merobek-robek wajahnya sendiri dan dada mereka sendiri, terus menerus kekal di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Hati-hati, jari ini lisan. Kelak pada hari kiamat mulut dikunci, yang berbicara bahasa tangan. Hari ini tangan sudah berbicara, gara-gara medsos gonjang-ganjing orang, gara-gara kata-kata yang tidak bertanggung jawab, tulisan-tulisan yang suka menanamkan kebencian. Hati-hati, hadirin rahimakumullah, ini perilakunya orang-orang gak beriman. Karena ayat-ayat ini ayat-ayat tentang keimanan. Surat Al-Hujurat di ayat 13 ini semuanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka membicarakan aib saudaranya, mereka yang beriman hanya dengan lisan, tapi iman tidak masuk ke dalam hati. Mereka yang hanya mengaku iman, tapi sesungguhnya di mata Allah sedikit pun tidak ada yang beriman. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Barzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala, Rasul mengingatkan kepada kita, la taghtabu ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi, la taghtabul muslimin. Nabi panggil, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai yang mengaku iman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu fi qalbihi, tapi sedikit pun iman tidak masuk ke dalam hati, alias orang munafik. Mereka yang ngaku iman secara lisan, tapi keimanannya tidak diakui oleh Allah dan Rasulnya. Oleh sebab apa? La taghtabul muslimin. Jangan kau korek-korek kesalahan saudaramu. Jangan cari aib-aib saudaramu. Ini mencari aib. Ghibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka man yakrahuhu. Dzikruka akhaka yakrahuhu. Ketika engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci, meskipun ada, apalagi kalau tidak ada, maka ini sudah masuk ke dalam fitnah. Menyebarkan berita hoak, sesuatu yang mengada-ngada, sesuatu yang tidak ada dasarnya, kita main komen hanya karena mungkin sentimen hati, hanya mungkin kita tidak sekelompok dengan dia, tidak setuju dengan dia, memfitnah. Lebih berat lagi ini. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan orang yang suka membuat status yang tidak bertanggung jawab melalui medsos, media sosial, mengundang azab kubur. Rasulullah ketika melewati sebuah, dari hadis Abu Bakrah, melewati sebuah kuburan, lalu kemudian dua orang yang di kuburan itu mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Dua orang yang dikubur ini tentu ini perkara yang gaib yang Allah tunjukkan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama kata Nabi, wa ma yu'adzibani fi kabir. Mereka itu disiksa oleh Allah bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma, kata Nabi, salah satu di antara yang punya kubur ini, fa yu'adzabu fil baul.
dia disiksa karena kurang tidak istinja. Kalau habis kencing, habis buang air kotoran, tidak bersih, kencing langsung dia pakai bajunya, pakai celananya, tidak mau istinja, maka ini dosa yang mendatangkan siksaan kubur. Wa ammal akharu fayu'adzabu fil ghibah. Yang satu disiksa oleh Allah. Kebanyakan siksaan kubur datangnya dari mana? Fil ghibah. Hati-hati, yang mengaku iman dengan lisan gak masuk hati. Siksa kubur kebanyakannya dari lisan. Akibat kita suka menyebarkan berita-berita, membuat status-status dalam media sosial kita yang tidak bertanggung jawab. Maka Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Afatnya lisan adalah ghibah. Afat yang kedua adalah namimah. Namimah, suka mengadu domba sesama. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Hudzaifah Al-Yamani, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam pesan beliau yang sangat singkat, la yadkhulul jannata nammamun. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tidak akan masuk surga. Hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersahih di atas permukaan bumi setelah Al-Quran. Hati-hati orang yang menyulut adu domba. Tidak suka kalau orang berdamai. Sukanya apa? Bikin kasak kusuk orang. Provokator. Tidak masuk surga. Hati-hati. Agar kita ada rasa takut ini. Hari ini semuanya mengaku iman semuanya. Tidak ada rasa takut. Membuat orang satu sama lain, umat Islam, dikacaukan terus. Kita saling benci. Kita saling bermusuh-musuhan. Kita saling melemparkan tuduhan sesama orang beriman. Ini kadang-kadang yang jadi provokator orang beriman juga. Hati-hati, kita ini dianggap oleh Nabi tidak beriman, tidak masuk surga nanti. La yadkhulul jannah namam. Maka mudah-mudahan pesan Nabi ini sampai agar kita berhati-hati. Jangan sampai hanya karena ingin cepat viral, hanya karena ingin kita mungkin berita kita banyak didatangi oleh orang dengan cara apa? Mengadu domba di atas segalanya, menghalalkan segala cara. Intinya apa? Umat Islam agar tidak pernah tenang. Maka misi umat Islam, kita disebut Muslim, adalah artinya damai. Assalamualaikum artinya salam kedamaian bagi kalian. Maka kalau ada orang Islam suka membuat kerusuhan, suka memicu permusuhan, perlu kita tanya, kau Muslim bukan? Jangan-jangan memang kau hanya mengaku Islam, mukanya aja Islam, hatinya munafik. Maka hati-hati, namimah, perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Asma binti Abu Bakar, Asma binti Yazid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku beritahukan kepada kalian yang paling mulia, yang terpilih? Qalu bala ya Rasulullah. Siapakah mereka yang paling terpilih? Alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu apabila orang yang ketika dipandang maka mengingatkan kepada Allah. Ya, kita kalau bertemu saling mengingatkan karena Allah, maka itu adalah orang-orang yang teristimewa. Mudah-mudahan kita ketemu saudara kita yang kita bicarakan bagaimana agar makin dekat dengan Allah, bagaimana agar kita semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afala ukhbirukum bisyirarikum, maukah aku beritahukan kepada kalian mereka yang terburuk? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu bala, benar wahai Rasulullah. Siapakah yang terburuk? Yang ada terbaik, ada terburuk. Yang terbaik saat bertemu
semakin mendekatkan, mengingatkan kepada Allah. Yang terburuk, al-masya'una bin namimah. Orang yang jalan ke sana kemari, yang dia lakukan mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang mencerai-beraikan di antara sesama. Mereka ini orang yang terburuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tentu ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Afat lisan, gara-gara lisan kita menghibah, gara-gara lisan bisa mengadu domba. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, yang ketiga, afat lisan ini fudulul kalam. Apa artinya fudulul kalam? Fudulul kalam itu kita banyak komen, yang gak perlu dikomentari pun kita komen. Maka kita wajib kemudian memastikan komen kita, like and share kita, ini kalau bahasa medsos sekarang ini, pastikan jangan sampai hanya kita ini ikut-ikutan saja. Jadi kita ikut-ikutan saja, tetapi pastikan ini apakah membantu kebaikan atau sebaliknya menyebarkan berita keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menegaskan, kafa bil mar'i ithman. Kafa bil mar'i ithman. Sudahlah cukup orang itu akan terus mengalir tabungan dosanya. Masya Allah, dosa terus mengalir. Kita tidak buat, dosanya terus mengalir. Kapan itu? Ayyuhaditha bi kulli ma sami'a. Semua yang kita dengar, semua yang kita dapat, main share saja. Dapat share, dapat share, dapat share. Kenapa? Tidak tabayun, tidak klarifikasi. Maka pastikan dulu kontennya itu apa. Kontennya apa? Layak untuk disebarkan atau tidak ini? Layak untuk mendapatkan like atau tidak ini? Apalagi jadi subscriber. Nah, layak nggak untuk kita dukung nggak ini? Hati-hati. Nabi SAW cukup dosa itu terus akan mengalir kepadanya. Kalau semua yang kita dapat lalu kita share, kita like, kita subscriber. Hati-hati, konten ini penting. Ini gara-gara bahasa jari sekarang. Bahasa jari kita, lisan mungkin tidak banyak bicara, jari yang bermain, berkata-kata. Maka nanti Allah akan pertanggungjawabkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan yang berbicara hari ini lebih banyak tangan yang berbicara. Hati-hati. Ini fudulul kalam. Akibat apa? Kita tidak kemudian menjaga. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan yang ketiga, yang keempat. Termasuk afat lisan adalah dzul lisanain. Orang yang memiliki dua lisan. Hadirin rahimakumullah, dua lisan dan dua wajah, alias orang munafik. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang di hati. Ya, apa yang di hati. Meskipun hadis ini disebutkan dengan dua wajah, tetapi tampilan luar itu menunjukkan isi hati. Dan biasanya apa yang ia rasakan itu yang nanti akan keluar dalam ucapan-ucapan. Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan, hadis ini oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi menyebutkan di antara mereka, tajidu min syirarin nasi yaumal qiyamah indallahi dzul wajhain. Engkau akan temukan di antara seburuk-buruk manusia pada hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dzul wajhain, yaitu yang memiliki dua wajah. Allati ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yaitu mereka yang mendatangi satu kaum dengan satu wajah, lalu kemudian datang kepada kaum yang lain dengan wajah yang berbeda, alias orang munafik. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang terburuk di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Ammar bin Yasir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min narin. Barang siapa yang punya dua wajah di dunia ini, maka kelak di hari kiamat Allah akan berikan di neraka dua lisan
tapi dari api. Dari api. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita perlu kembali berhati-hati, kembalikan semua. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ini ada pertanggungjawaban. Hari ini kita betul-betul merasakan seakan memang iman ini sudah tidak ada lagi dalam hati. Kita menyampaikan sesuatu tanpa ada perasaan sama sekali. Tidak ada rasa takut. Seakan-akan keluar begitu saja. Tidak kita pikirkan. Resikonya apa? Resiko dunia, apalagi resiko akhirat. Ini sekarang banyak orang nggak terpikir lagi. Main ucap saja, asbun kata orang itu. Asal bunyi atau asbak ya. Apa itu asal jeplak kata orang. Asal ya ini lisan terbuka, main tulis saja tanpa mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Hati-hati, Masya Allah. Betapa Nabi katakan satu kalimat bisa mengangkat derajat setinggi kedudukan di surga hanya dengan satu kata. Tetapi juga hanya dengan satu kalimat, satu kata menjerumuskan hamba Allah yang lain ke dalam kerak neraka yang paling dalam. Hanya karena satu kalimat, satu kata. Dan yang terakhir, afat yang kelima adalah al-la'an, yaitu melaknat. Hati-hati hadirin rahimakumullah, saling melaknat, saling menghujat. Ini termasuk di antara afatnya lisan. Hati-hati, jangan sampai lisan ini terjerumus dalam perkara-perkara ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar, la yakunul mu'min la'anan. Orang beriman itu tidak mungkin saling melaknat. Jadi Rasul meniadakan, Rasul menafikan keimanan dari perbuatan saling melaknat. Berarti kalau ada orang yang beriman, statusnya beriman, orang Islam, kok perbuatannya saling menghujat di antara sesama, maka kita katakan dipertanyakan imannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipertanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain Abu Darda, beliau bersabda, innal la'anin la yakunu syuhada'a wala syufa'a yaumal qiyamah. Orang yang saling menghujat, orang yang saling melaknat, maka kelak pada hari kiamat mereka tidak akan pernah menjadi syafaat. Tidak saling mensyafaati. Pada saat insya Allah peluang besar. Ketika kita berteman, ketika kita bersahabat, ketika kita bergaul, memiliki peluang yang besar mendapatkan syafaat saudara kita. Saudara kita mendapatkan syafaat saudara kita, insya Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, kelak pada hari kiamat, ketika Allah telah masukkan hamba-hamba Allah ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah berfirman kepada penduduk surga, cari teman-temanmu di dalam neraka yang engkau kenal. Insya Allah kita akan dapat peluang ini, yang engkau kenal. Nah, kalau dia saling menghujat, tidak ada peluang. Peluang ditutup, syafaat tidak akan dia dapatkan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, hati-hati dengan lisan. Apalagi kalau yang dihujat, dilecehkan ini seorang ulama. Ya Allah, memanglah kurang beriman itu orang. Lebih-lebih lagi kalau kemudian bagian dari dzurriyyatur Rasul. Masya Allah, ini imannya di mana? Sedang orang biasa saja nggak boleh. Apalagi seorang alim, orang ulama, orang yang kita kenal baik, kok kemudian dilecehkan, dihinakan. Masya Allah, ini memang tanda-tanda alamat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak segera bertaubat di hadapan Allah, tanda su'ul khatimah. Kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati-hati sekali. Hadirin rahimakumullah, dengan lisan dan ucapan kita terhadap sesama orang beriman, apalagi kepada orang-orang ulama-ulama kita, kepada orang-orang yang kita muliakan, maka kita pun juga harus berhati-hati, selektif.
Kita mesti cerdas. Kira-kira yang sifatnya menghasut, kira-kira yang sifatnya menyebarkan ujaran kebencian yang tidak mendasar, hati-hati. Jangan berperan serta. Jangan kita main share saja. Maka di situ kita ada kontribusi. Di situ ada peran daripada dosa yang membuat mungkin kegaduhan, kekisruhan, bahkan mungkin permusuhan. Kita takutkan perpecahan. Boleh jadi karena status kita, boleh jadi karena ucapan dan lisan kita, karena kita tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya mudah-mudahan mengingatkan kepada pribadi dan mengajak kepada kaum muslimin seluruhnya di hari-hari yang luar biasa ini, kalau kita melihat rasa-rasanya ya Allah subhanallah, jangan sampai umat Islam ini masuk dalam perangkap kita kemudian bercerai-berai, kesatuan kita tergadaikan, kita bermusuh-musuhan di antara diri kita sendiri, dan ini masuk dalam perangkap orang-orang yang tidak mencintai tegaknya kebaikan dan kebenaran ini. Maka mari kita lawan dengan apa? Dengan bertanggung jawab kita dalam mengucapkan sesuatu dan dalam menulis status media sosial kita. Maka mudah-mudahan ini insya Allah akan memadamkan api kebencian, akan menghilangkan fitnah dan praduga-praduga, prasangka buruk, sehingga insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, biarkan kalau api itu dikasih bahan bakar, cepat nyebarnya. Kalau api dikasih kayu, makin banyak nanti luapan apinya. Biarkan nanti api makan apinya sendiri. Lama-lama padam sendiri, kecapean dia. Kenapa dia tersulut? Kita jadi buser-busernya kita ini. Ya Allah, ya kalau buser kebaikan, pejuang kebaikan, ini kita berada pada posisi untuk menegakkan kebatilan. Maka ini yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Mudah-mudahan mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan ketenangan, negeri yang penuh dengan keamanan, negeri yang penuh dengan kedamaian, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan dan mencurahkan ampunan dan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Pertama, melalui petunjuk-petunjuk Nabi yang senantiasa kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.